dan dia mendakwakan dirinya sebagai nabi. Dia berasal dari Lampung. Dia mendakwakan diri sebagai nabi dan dia ingin ketemu dengan ketua MUI. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum memulai video ini, tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Gratis kok, nggak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Shalom, saudaraku, bertemu kembali dengan saya, reporter Injil di gereja YouTube. Dan saya harap teman-teman semua dapat dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya, reporter Injil, akan membagikan berita terupdate dan terkini. Mari kita simak videonya ya. Terduga pelaku penembakan ingin bertemu dengan ketua MUI. Jadi di sini berita ini baru update tadi jam 11.00 itu kantor MUI didatengin dan ditembak oleh oknum. Kita baca dulu beritanya yang sudah diangkat. Terduga pelaku penembakan di gedung Majelis Ulama Indonesia MUI ingin bertemu dengan ketua MUI. Hal itu berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua MUI Abbas. MUI menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Yang jelas ada salah seorang karyawan terluka di punggungnya. Yang kedua, ada kaca pintu belakang itu pecah. Berdasarkan pantauan Kompas, gedung MUI sudah dipasang garis polis oleh aparat kepolisian. Kemudian terlihat juga sejumlah pecahan kaca pintu yang diduga hancur karena tertabrak oleh pegawai MUI karena panik saat terjadi penembakan. Lalu terduga pelaku sudah diamankan aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat. Ya, ini teman-teman sangat-sangat luar biasa ya. Seorang ustadz mendatangi langsung. Cerita lengkap saksi saat tangkap pelaku penembakan di MUI. Dia tembak ke atas lalu ada kepanikan. Menurut Wakil Ketua MUI Anwar Abbas, sopirnya adalah salah satu orang yang menangkap pelaku penembakan di MUI. Dalam keterangannya, dia nampak marah-marah sampai meletuskan senjata di atas kepalanya. Kalau kesaksian supir saya yang ikut nangkap, dia menembak dengan tangan ke atas. Petugas kami langsung membekuknya. Begitu dibekuk oleh beberapa orang karyawan, senjata digoyang-goyangkan. Coba dilepas, dan senjata itu diambil serta diamankan ke lantai 2, kata Anwar Abbas. Atas peristiwa itu, petugas keamanan langsung menginformasikan ke Babinsa. Tak lama polisi kemudian datang ke lokasi. Pegawai panik usai penembakan di MUI. Adapun 2 korban luka-luka saat peristiwa penembakan di MUI terjadi karena hal berbeda. Satu ditembak di punggung, sementara satunya diduga terluka usai menabrak kaca hingga runtuh berantakan. Punggung sebelah kanan itu hanya sedikit, bukan peluru menembus dada. Pelaku gemuk dengan tinggi 160 cm.
Usianya sekitar 50 tahun, tapi nanti tunggu keterangan polisi ya, kata dia. Satu terluka karena diduga tabrak kaca belakang yang ingin lari. Pecah kacanya itu berat dugaan karena ada karyawan yang lari ketakutan, jadi dia tabrak, tangannya luka, dan kini sudah selesai dijahit 10 jahitan. Anwar Abbas mengaku tak mendengar suara letusan senjata. Ketika itu para ketua MUI memang tengah menggelar rapat rutin setiap Selasa. Adapun pelaku disebut mengaku nabi dari Lampung dan berniat bertemu dengan salah satu ketua MUI. Dari keterangan yang saya dapat dari pengelola, dia sudah datang 2 kali dan ini ketiga kalinya. Dia sempat dimintai keterangan. Infonya ada 3 kali, tambahnya katanya. Jadi teman-teman, Ustadz ini dia mengaku nabi ya, dari pengakuan dari wakil MUI Anwar Abbas ini. Dia disebut mengaku nabi dari Lampung dan berniat bertemu dengan salah satu ketua MUI. Jadi karena udah sekali 2 kali mungkin pertemuannya tidak diterima dan sebagainya, akhirnya ini ketiga kalinya dan dia membawa senjata ataupun senjata karet ya dan menembakkannya ke atas. Ini mulai terbuka ya ke radikal dan sebagainya. Ini ngeri sekali saudara-saudara. Mungkin kita dengarkan dulu pengakuan langsung yang diwawancara oleh Kompas TV dengan apa yang dikatakan oleh Anwar Abbas, Wakil Ketua MUI. Mari kita dengarkan sama-sama, saudara. Kalau yang terjadi itu adalah kami sedang rapat di lantai 4. Karena itu adalah hari Selasa, itu rapat rutin pimpinan. Ya, tiba-tiba sekitar jam 11, seorang ketua menginterupsi. Ada penembakan di bawah. Gitu. Lalu dicek ke bawah, ternyata memang benar terjadi penembakan. Lalu kepala kantor menceritakan bahwa orang yang bersangkutan itu sudah 2 kali datang ke MUI. Ini kali yang ketiga katanya. Ini kali yang ketiga. Dan dia mendakwakan dirinya sebagai nabi. Dia berasal dari Lampung. Dia mendakwakan diri sebagai nabi dan dia ingin ketemu dengan ketua MUI. Oleh resepsionis ditanya, karena ketua itu banyak. Ada sekitar 10 barangkali ketua ya. Betul. Ada ketua umum, 3 wakil ketua umum. Dan dia bilang dia ingin ketemu sama ketua. Nah, karena dia ingin ketemu sama ketua ya kepala resepsionis tanya siapa nama dengan siapa. Nah, terus karena dia mendesak terus, itu petugas ingin naik ke atas ke lantai 4 memberitahu bahwa ada tamu. Tapi sebelum dia masuk lift, bisa terjadi penembakan. Nah, senjatanya itu saya tidak ngerti itu betul tuh ya, airsoft gun gitu ya. Kayaknya peluru karet tuh kayaknya itu ya. Tapi ada selongsongnya. Halo? Ya, masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, tentu kita akan masih menantikan. Ya, jadi karena ini masalahnya sudah masuk ranah pidana ya, dan mengancam jiwa orang kan ya, maka ya menurut saya ini MUI menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Apa yang menjadi latar belakang yang bersangkutan datang ke MUI, lalu melakukan penembakan gitu ya. Yang jelas ada seorang karyawan yang terluka di punggungnya. Ya, kemudian yang kedua adalah ya kaca pintu belakang itu pecah. Nah, dan saya tidak tahu penyebabnya itu. Ada 2 versi, ada karena pelurunya, juga ada karena ketabrak oleh karyawan yang ingin lari gitu kan. Gitu. Jadi pecah kacanya itu ya berat dugaannya itu
karena ada karyawan yang lari, ketakutan, ya dia tabrak itu pecah dan tangannya luka. Sudah selesai dijahit sekitar 10 jahitan. Oke. Itu aja. Jadi bisa kami konfirmasi ulang, ada 2 pegawai dari resepsionis MUI. yang terluka saat ini, Pak? Resepsionis yang terluka di punggung ya, punggung sebelah kanan sedikit, sebelah kanan ya, rasanya sebelah kanan itu ya, dikit gitu ya. Kayak apa ya? Dan satu lagi terluka bukan menembus bagian dada ya, tangan bukan menembus dada, bukan peluru menembus dada ya. Oh baik. Bukan menembus punggung atau menembus dada, bukan. Oke, baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tadi kejadiannya. Kita berdoa biar semuanya berjalan dengan lancar, biar tidak ada radikalisme ataupun tindakan sendiri dan mengaku nabi dan sebagainya, biar semuanya ini berjalan dengan baik dan tidak ada kerusuhan. Itu aja berita hari ini, reporter Injil dari gereja YouTube. Jangan lupa bagikan video ini dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.